Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan juri, dalam perdebatan ini kita akan mengevaluasi apakah dunia lebih baik dengan atau tanpa pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia 2 dan 3 oleh negara maju. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mari kita lihat pada masalah pada status quo. Kita lihat bahwasanya adil bukan berarti sama. Yang pertama, negara-negara dunia 2 dan 3 yang dimana sejenis seperti Indonesia, India, dan negara-negara yang mayoritas miskin lainnya, di negara ini tidak semaju negara-negara Amerika dan juga negara-negara di benua Eropa atau negara di dunia satu lainnya. Mereka masih mereka negara-negara yang berada pada dunia 2 dan 3 mereka masih harus fokus terhadap perekonomian yang akan menguntungkan mereka sehingga belum mampu menerapkan sistem-sistem lingkungan yang sama dengan standar negara dunia satu ataupun negara maju. Yang kedua, di mana negara berkembang ini mereka belum banyak melakukan aktivitas yang merusak lingkungan seperti industri yang jumlahnya tidak sebanyak negara-negara maju. Walaupun ada yang merusak lingkungan, mereka punya sanksi seperti dari negara mereka atau di mana mereka memiliki masyarakat adat yang menjaga hutan adat mereka, ada juga pajak lingkungan dan juga izin lingkungan sehingga mereka tidak akan melakukan perusakan lingkungan pada akhirnya. Lalu yang ketiga, di mana negara maju dengan industri yang banyak yang dimana mereka lah yang merusak lapisan ozon paling besar dan juga mereka lah yang banyak menyebabkan kerusakan lingkungan pada akhirnya. Lalu kami rasa ini tidak adil bagi negara 2 dan 3 yang notabene banyak negara-negara berkembang. Ada dua beban pembuktian pembebanan pembebanan ini patut kami sesali. Yang pertama, apa yang terjadi jika beban ini ditiadakan dan tidak pernah terjadi? Yang pertama, negara-negara di negara 2 dan 3 atau negara-negara di bawah negara maju seperti negara berkembang akan menggunakan standar lingkungan sesuai dengan kebutuhan negara mereka. Ini jauh lebih baik karena mengapa? Yang pertama, mereka tahu batasan lingkungan seperti perlindungan lapisan ozon yang dibutuhkan, pengelolaan limbah, pengelolaan hutan, karena mereka mengontrol negara mereka sendiri, yang notabene di mana mereka memiliki memiliki bagian-bagian tersendiri yang digunakan untuk mengawasi lingkungan negara mereka seperti seperti pemerintahan di bidang lingkungan ataupun aktivis-aktivis lingkungan. Yang ini akan jauh lebih baik karena mereka mereka mengetahui standar-standar yang negara mereka butuhkan. Lalu yang kedua, pembebanan seperti pajak karbon misalnya, ini tidak akan memberatkan mereka sehingga mereka akan rutin membayar pajak karbon tersebut. Dan nantinya mereka akan fokus ke ekonomi mereka ketika sudah menjadi negara maju, baru mereka akan bisa menerapkan atau mereka akan bisa mengikuti standar-standar dan sistem-sistem negara maju seperti menggunakan panel surya ataupun menggunakan mobil listrik pada akhirnya yang menjadi standar lingkungan dalam negara-negara maju pada akhirnya. Lalu yang selanjutnya yaitu mereka tetap akan jika tim oposisi mengkhawatirkan bahwa nanti mereka akan melakukan perusakan lingkungan pada negara mereka sendiri, kami rasa tidak, karena mereka akan tetap menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu mereka masih memiliki wilayah-wilayah yang tidak boleh dikelola secara sembarangan seperti adanya hutan lindung, adanya hutan adat, dan juga hukum-hukum di negara mereka yang sudah sangat ketat dalam mengatur pengelolaan lingkungan tersebut. Dan juga ada pajak lingkungan dan juga ada izin lingkungan ketika kamu ingin membangun suatu bangunan atau suatu kawasan industri. Dan juga kalaupun mereka tidak mematuhi hal tersebut akan ada dua pertentangan yang datang yaitu seperti dari para aktivis, banyak aktivis yang menegur mereka jika di luar standar negara mereka sehingga mereka akan tetap menjaga lingkungan mereka karena mereka ingin menjaga hegemoni mereka ataupun menjaga nama baik mereka. Begitu pula dengan pemerintah ketika mereka menafsirkan bahwa nanti pemerintah akan memberikan izin lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak, kami rasa itu tidak akan terjadi karena yang pertama pemerintah ingin menjaga nama baik mereka pada akhirnya sehingga nanti mereka akan dapat dipilih lagi di kemudian hari pada akhirnya. Yang selanjutnya yaitu seperti kelompok negara maju revolusi industri tahun 1880 seperti Inggris yang dimana mereka akan memajukan ekonomi mereka terlebih dahulu lalu memperbaiki lingkungannya yang seperti kita lihat dampaknya pada status quo di mana Inggris sudah sangat menjadi negara yang sudah sangat maju dengan lingkungan yang sangat baik. Lalu yang kedua, mengapa ini akan jauh lebih baik dibanding standar yang ditetapkan oleh negara maju? Mari kita lihat standar ini akan buruk karena yang pertama pajak karbon akan disamaratakan dengan negara maju. Apa dampaknya? Yang pertama ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kita tahu bahwasanya negara berkembang masih banyak pendapatan per kapitanya masih rendah dan juga masih banyak masyarakat-masyarakat mereka eh, yang belum mendapatkan penghasilan di atas rata-rata pada akhirnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ini akan mengurangi kesejahteraan sosial karena harga-harga bahan pokok ataupun harga-harga
lainnya, harga-harga barang-barang industri akan naik akibat pelemahan daya saing dari industri itu sendiri, seperti konsumsi ataupun perusahaan-perusahaan energi, khususnya pertambangan misalnya. Lalu yang kedua, kebijakan yang menguntungkan negara maju dan merugikan negara berkembang, seperti kedua di mana banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negara maju seperti negara-negara Amerika ataupun negara-negara yang berada di benua Eropa pada akhirnya dan juga merugikan negara-negara berkembang seperti negara-negara Indonesia, India dan lain sebagainya. Seperti tindakan yang diambil oleh negara maju terkait standar-standar lingkungan akan mempengaruhi perdagangan dan juga perekonomian di negara-negara dunia 2 dan 3. Seperti misalkan pembatasan atau sengketa hasil laut seperti tuna, lumba-lumba, dan juga ada perselisihan kasus penyu dan udang di mana Amerika tidak menerima impor teknologi yang digunakan untuk memanen udang tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Amerika misalnya. Ini merugikan bagi negara-negara penghasil udang tinggi seperti Indonesia pada akhirnya di mana kita tahu bahwasanya Amerika merupakan pengimpor udang terbesar seperti yang ada di Indonesia pada akhirnya, dan akan makin banyak lagi kebijakan-kebijakan yang merugikan negara-negara berkembang pada akhirnya yang akan dibuat oleh negara-negara maju yang mereka ingin menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk negara mereka. Oleh karena itu kami bangga. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku mau, oke, aku akan hitung mundur dari hitungan 3, 2, 1. Kontribusi aku dalam debat ini ada dua hal. Yang pertama itu rebuttal, yang kedua itu argumen. Aku rasa goals di koalisi itu sama. Kita menginginkan di mana dua itu memiliki lingkungan yang bersih dan lestari. Tapi kenapa pada akhirnya goals ini akan tetap ataupun eksklusif akan ada terjadi di sisi kami. Nanti aku akan jelaskan di rebuttal aku dan di argumen aku. Masuk ke poin rebuttal. Ada 3 isu di rebuttal aku. Isu pertama tentang kemampuan untuk menerapkan standar. Aku rasa, respon aku A, aku rasa ketika negara maju sudah memberikan beban kepada negara berkembang ataupun memberikan uh, perintah-perintah ataupun kebijakan yang lebih ketat pada akhirnya, maka mereka pasti sudah bersedia bukan untuk misalnya memberikan pendanaan, alat, ataupun misalnya pelatihan-pelatihan kepada negara berkembang pada akhirnya, karena mereka ya sudah istilahnya sudah membebankan, pasti mereka mempunyai kayak misalnya tuntutan moral untuk misalnya memberikan pendanaan alat dan sebagainya. Dua, aku rasa even tuh di worst case memang nggak ada bantuan, aku rasa di negara berkembang tersebut udah ada safety net, bukan misalnya mereka itu udah punya KLHK, dinas lingkungan hidup dan sebagainya, ataupun aparat-aparat yang bergerak di bidang lingkungan pada akhirnya untuk membiayai karena apa? Mereka sadar ini sangat bagus untuk diterapkan di negaranya dan sesuai dengan goals mereka, bukan, sehingga likelihood untuk misalnya mereka untuk membiayai ataupun untuk memberikan bantuan kepada program tersebut itu akan besar. Isu kedua tentang intensitas merusak lingkungan negara berkembang belum banyak. Aku rasa even if intensitasnya nggak sebesar negara maju pada akhirnya, ini sifatnya itu tetap merusak, bukan? Even itu ini kecil ataupun besar, ini tetap merusak. Kalau misalnya aja seperti asap pabrik yang menimbulkan polusi udara, ataupun misalnya kebakaran hutan yang dapat merusak habitat makhluk hidup dan sebagainya. Dua, aku rasa nih ini misalnya intensitasnya dikit, ini harus ditangani, bukan, karena apa? Zaman itu dinamis. Pabrik nggak akan berkurang, bukan, pabrik tambah tahun itu akan bertambah juga jumlahnya. Artinya kerusakan alam itu akan lebih parah, ataupun polusi juga akan bertambah, bukan, karena apa? Karena dengan bertambahnya pabrik ataupun perusahaan-perusahaan dan sebagainya yang misalnya dari cerobong asapnya menghasilkan polusi udara, ataupun misalnya dari limbah-limbah pembuangan dan sebagainya, ini akan tetap bertambah, bukan? Kalau misalnya dibiarkan terus ataupun nggak ada misalnya kebijakan ataupun program-program yang dapat meminimalisir kerusakan lingkungan ini akan bertambah merusak lingkungan pada akhirnya. Isu ketiga tentang kebijakan akan benar-benar sesuaikan dengan negara maju. Respon aku rasa pemerintah nggak akan seirasional itu misalnya untuk menetapkan pajak karbon yang setinggi mungkin dan disamaratakan dengan negara maju, bukan. Even tuh memang ada pajak karbon dia akan nggak akan setinggi itu, bukan. Dua, yang disamakan adalah programnya, tetapi bukan jumlah ataupun kapasitasnya, kuantitas dan sebagainya. Akan menyelesaikan mungkin karena keadaan kemampuan negara berkembang sangat berbeda negara maju, sehingga ketakutan kamu atau kekhawatiran kamu misalnya pajak karbon tinggi itu tuh tidak akan likely. Aku rasa disamakan itu adalah programnya, tapi bukan kayak kuantitasnya ataupun seberapa pajak, karena kita tahu kemampuan misalnya dari negara
maju, negara berkembang itu nggak sama dengan negara maju, sehingga nggak akan sama ratakan sampai kapanpun tidak akan bisa pada akhirnya. Masuk ke argumen aku, framing. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan sebagainya, mereka tuh memiliki standar lingkungan yang ketat, sedangkan negara-negara dunia kedua seperti Rusia, Ceko, Hungaria, ataupun misalnya negara ketiga seperti India, Indonesia, dan negara-negara non-blok lainnya, belum memiliki standar lingkungan yang seketat negara maju. Masalah-masalah lingkungan seperti deforestasi lahan, pembakaran hutan, pencemaran air, dan sebagainya, masih menjadi masalah yang sangat krusial dan belum diselesaikan dengan baik sampai sekarang. Kalau ini dibiarkan terus-menerus akan mempengaruhi kondisi lingkungan secara global, bukan? Misalnya pemanasan global yang dapat menyebabkan lapisan ozon menipis dan suhu udara di bumi akan meningkat. Negara maju menggalakkan dan menetapkan standar ketat sebagai upaya menjaga kestabilan lingkungan, karena kalau dibiarkan terus menerus akan mempengaruhi secara global, bukan, atau seluruh dunia akan terpengaruhi, bukan, misalnya mencarinya es di kutub ataupun suhu akan adanya misalnya pemanasan bumi ataupun suhu bumi akan meningkat, bukan pada akhirnya. Dan ini tuh nggak hanya mempengaruhi negara tersebut aja, tapi mempengaruhi semua negara, dan yang akan terdampak juga akan negara-negara maju, bukan, misalnya kayak akan terhambat, misalnya terhambat aktivitas-aktivitas di negara tersebut pada akhirnya. Lanjut ke poin aku, kenapa isu ini tidak perlu disesali? Satu, justru ini akan bagus, bukan, untuk ketiga sisi, negara maju, dunia kedua, dan ketiga. Masalah-masalah lingkungan berada di dunia kedua dan ketiga akan lebih baik dari sebelumnya, karena ada pressure dari negara maju untuk mengikuti standar yang ditetapkannya. Contohnya aja, misalnya penggalakan tidak boleh menambah pohon. Ini akan menyeimbangkan ke ekosistem. Rumah hewan tidak akan punah, hewan tidak akan kehilangan rumahnya. Jadi worst case seperti misal hewan yang kabur dan masuk ke pemukiman warga nggak akan terjadi. Atau misalnya contoh lain, negara-negara maju sangat ketat mengenai buang sampah. Mereka benar-benar disiplin dan tertib mengikuti peraturan ini. Bahkan mereka membawa kebiasaan ini ketika mereka traveling misalnya. Likelihood orang-orang akan mengikuti standar ketat ini tuh ada dua hal. Satu, negara maju tuh punya power yang segede itu. Kalau negara dunia kedua dan ketiga nggak mengikutnya, dengan mudahnya dia bisa aja misalnya memblokade atau memutuskan hubungan perdagangan misalnya, yang ini akan menimbulkan dampak buruk untuk negara kedua dan dunia kedua dan ketiga, bukan, kayak misalnya aktivitas ekonominya terhambat, ataupun misalnya ekspor impor terhambat dan sebagainya, ataupun kebutuhannya nggak akan terpenuhi pada akhirnya. Ini akan sangat merugikan negara-negara berkembang, bukan. Yang kedua, negara berkembang itu sifatnya itu akan tunduk atau mengikuti negara maju. Mereka tuh diberikan karena mereka nggak punya otoritas segede negara maju, bukan, mereka diberikan pressure untuk mengikutinya, sehingga mereka akan sesegera mungkin untuk melakukan kebijakan pengetatan lingkungan ini. Misalnya aja kalau kamu buang sampah sembarangan, kamu akan didenda, ataupun misalnya kalau kamu bakar hutan, kamu bakal dipenjara dan sebagainya. Dua, negara dunia kedua dan ketiga akan mengembangkan inovasi teknologi jauh. Pengembangan ini akan likely terjadi atas beberapa alasan. Satu, negara-negara butuh teknologi canggih, bukan untuk ingin pengembangannya lebih progresif. Dua, untuk mengejar standar negara maju, at least kita harus mengejar ketertinggalan dan menyamakan dengan teknologi maju. Contoh simpelnya aja seperti teknologi penyiraman tanaman berbasis AI, ataupun teknologi pemantauan tanaman IoT dan sebagainya. Pada akhirnya negara tersebut dapat lebih bersaing, bukan. Tiga, tanggung jawab kolektif dalam mengatasi krisis lingkungan. Negara-negara maju yang telah mendapatkan keuntungan besar dari industrialisasi dan perkembangan ekonomi memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai standar lingkungan yang lebih tinggi. Ini termasuk memberikan dukungan finansial, teknologi, dan peningkatan dan sebagainya. Dengan bekerja sama secara kolektif, ini akan membantu upaya pelestarian lingkungan. Hal apa yang sangat menguntungkan dan memberikan benefit untuk negara kedua dan ketiga dengan adanya hal ini? Satu, kebijakan lingkungan dan tata kelola akan lebih ketat. Mekanisme pengawasan dan penegakan akan lebih baik pada akhirnya, bukan. Dua, ekosistem dan keanekaragaman hayati akan terlindungi, bukan. Tiga, peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Karena pada akhirnya semua hal yang ditetapkan oleh negara maju itu akan memberikan benefit, bukan. Meskipun itu akan ada pressure misalnya harus menyesuaikan program-program dari negara maju. Vote for opposition.